Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-91. Dimana pada episode sebelumnya, Chusio yang bersikap tidak peduli dengan taruhannya bersama Luo Qingying karena itu juga adalah bagian dari rencana Chusio. Lalu Chusio melanjutkan ke tahap berikutnya, di mana Chusio memberitahu akhir tujuan dari kultivasi jalan bebas dan juga jalan kultivasi yang tidak berperasaan. Bibi Luo merasa tertarik dengan penjelasan dari Chusio yang mengatakan kalau kultivasi jalan tidak berperasaan akan berakhir menjadi memiliki perasaan. Sehingga Chusio membuat kesepakatan baru dengan Bibi Luo kalau dia harus memberikan kompas are kepada Chusio, dan sebagai gantinya Chusio akan membuat Bibi Luo jatuh cinta kepadanya, yang membuat Luo Qingying merasa kesal karena sudah dikhianati oleh Chusio. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, Chusio meminta izin kalau untuk kedepannya dia akan menyentuh tubuh fisik dari Bibi Luo. Dan Bibi Luo mengizinkan hal itu, tapi Chusio tidak boleh bertindak berlebihan dengan melakukan hal yang biasa dia lakukan kepada Kim Mengdi. Tentu saja Chusio merasa terkejut mendengar hal itu dan bertanya kepada Bibi Luo seberapa jauh dia mengetahui kelakuan bejat Chusio. Bibi Luo pun menjawab kalau inisiatif mengintip mereka adalah ide Luo Qingying, sehingga Bibi Luo juga mengetahui kalau Chusio selalu kehabisan stamina setiap kali melakukan kultivasi ganda. Tentu saja Chusio merasa malu dan memberikan alasan kepada Bibi Luo, tetapi Bibi Luo tidak mempercayainya. Kalau basis kultivasi milik Chusio disegel oleh Kim Mengdi terlebih dahulu sebelum melakukan kultivasi ganda, yang membuat Chusio kehabisan stamina meskipun dirinya memiliki tubuh suci kuno. Lalu Chusio pun meminta Bibi Luo untuk melupakan hal itu, dan Chusio langsung menyosor Bibi Luo untuk membangkitkan perasaan di dalam hatinya. Tapi Bibi Luo tidak bergeming sedikit pun, dia tetap tidak merasakan apapun meskipun Chusio melakukan hal itu kepadanya. Kemudian Chusio memutuskan untuk kembali ke tanah suci Taisu dan berkata kepada Bibi Luo akan mengajaknya pergi ke suatu tempat dan berjanji untuk membuat Bibi Luo jatuh cinta kepadanya di tempat tersebut. Setibanya di tanah suci Taisu, Chusio langsung menemui Kim Mengdi untuk memberitahukan kalau dirinya akan pergi ke tembok besar Tianyuan dan juga ingin berkultivasi ganda terlebih dahulu sebelum pergi ke sana. Tapi Kim Mengdi yang sudah merasa kesal sebelumnya, dia semakin marah setelah mencium aroma parfum Bibi Luo yang menempel di baju Chusio. Bagaimanakah cara Chusio membujuk Kim Mengdi agar mau berkultivasi ganda dengannya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Chusio pun langsung mencoba mengendalikan keadaan dengan memeluk Kim Mengdi dan sambil tersenyum saat menatapnya. Dia bilang, "Oh, kalau itu, aku hanya meminta nasihat dari Bibi Luo tentang latihanku dan tidak ada hal yang lain lagi." Tapi Kim Mengdi tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Chusio dan sambil memalingkan wajahnya dia bilang, "Cih, alasanmu itu terdengar sangat biasa, tapi siapa yang tahu latihan macam apa yang telah kau lakukan dengannya?" Chusio pun langsung menyadari kalau saat ini Kim Mengdi sedang merasa cemburu kepada Bibi Luo, dan Chusio mencoba membujuk Kim Mengdi dengan memegang tangannya. Dia bilang, "Jangan berpikiran yang tidak-tidak seperti itu, karena tujuanku datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu, sebab besok aku akan pergi ke tembok besar Tianyuan." Mendengar hal itu, wajah Kim Mengdi yang tadinya terlihat kesal langsung berubah drastis. Setelah Chusio berkata akan pergi ke tembok besar Tianyuan, dia bilang, "Bukankah kau baru saja kembali ke tanah suci Taisu? Mengapa sekarang kau harus pergi lagi? Sekarang klan demon dan juga orang barbar sedang mengincar nyawamu. Mereka pasti akan mengikuti kemanapun kau pergi agar bisa melenyapkanmu." Melihat Kim Mengdi yang sangat mengkhawatirkan keselamatannya, Chusio pun berusaha menenangkan Kim Mengdi dengan menyentuh wajahnya. Dia bilang, "Master, ternyata kau sangat mengkhawatirkanku." Kim Mengdi pun hanya diam saja dan memejamkan matanya. Dia tidak langsung menjawab perkataan dari Chusio. Tapi tiba-tiba saja Kim Mengdi menatap Chusio dengan tajam dan sambil menggigit jari Chusio yang sedang menyentuh wajahnya. Dia bilang, "Kau terlalu banyak memikirkan hal yang tidak berguna. Sebenarnya aku sangat berharap kalau kau akan binasa saat kau sedang berada di luaran sana." Kim Mengdi pun langsung memalingkan wajahnya dari Chusio dan kembali berkata, "Langsung saja pada intinya, katakan kepadaku sekarang juga apa yang akan kau lakukan di tempat itu." Mendengar nada suara Kim Mengdi yang sangat sinis seperti itu, Chusio pun langsung mengerutkan keningnya. Dia bilang, "Tujuanku datang ke sana bukan untuk mencari pengalaman, tapi untuk mencari mayat tubuh suci kuno yang kemungkinan berada di sana.
Lagi pula aku tidak pergi seorang diri karena ada seseorang yang akan pergi menemaniku ke tempat itu. Mendengar Chusyu yang berkata akan pergi dengan seseorang, Kim Eng-di langsung menarik bajunya yang membuat Chusyu menjadi panik. Kim Eng-di bilang, "Kau akan pergi ke sana dengan seseorang? Jangan bilang kalau orang itu adalah Luo Qingying." Chusyu yang merasa adanya ancaman dari pertanyaan Kim Eng-di, dia langsung menjelaskan alasannya. "Aku mengajaknya pergi ke sana bukan tanpa sebab, karena dia adalah seorang kultivator tingkat kaisar semu, jadi tidak akan ada seorang pun yang berani macam-macam dengannya." Karena penjelasan dari Chusyu ada benarnya juga, tapi tetap saja Kim Eng-di merasa cemburu dan memalingkan wajahnya tanpa berkata apa-apa. Dalam hati Chusyu bilang, "Dasar wanita, kenapa dia tidak jujur saja kalau dirinya merasa cemburu dan ingin ikut bersamaku ke sana?" Chusyu pun kembali mencoba menenangkan Kim Eng-di yang saat ini sedang merajuk. Dia bilang, "Master, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri karena tidak bisa melindungiku untuk saat ini. Karena bagaimana mungkin seorang pria sejati sepertiku membiarkan seorang wanita melindunginya? Kau hanya perlu menjadi cantik seperti bunga yang mekar di pagi hari dan melahirkan anak kita dengan selamat." Mendengar Chusyu yang malah merayunya menggunakan janin yang ada di perutnya itu, Kim Eng-di langsung menepis tangan Chusyu. Dia bilang, "Cepat pergi sana, aku tidak pernah berpikir untuk bisa melindungimu. Jangan katakan omong kosong seperti itu karena aku tidak merasa senang sama sekali." Melihat Kim Eng-di yang terus-terusan memarahinya, Chusyu pun mengganti rencananya dengan mengajak Kim Eng-di untuk naik ke atas ranjang. Dia bilang, "Master, hari sudah semakin larut. Kenapa kau tidak menggunakan waktu yang indah ini untuk melatih muridmu agar menjadi lebih baik?" Sesampainya di ranjang, Chusyu malah langsung menghempaskan tubuh Kim Eng-di, sehingga wajah Kim Eng-di pun terlihat menjadi birah. Chusyu bilang, "Karena aku akan berangkat besok pagi, kau tidak akan memiliki waktu lagi untuk melatih muridmu ini. Lagi pula aku juga ingin menengok keadaan bayi kita untuk memastikan kalau dia tumbuh dengan baik di dalam sana." Karena Chusyu tidak bisa berhenti memikirkan saat dirinya menyosor bibi Luo yang membuatnya ingin berkultivasi ganda, Chusyu pun langsung melampiaskannya kepada Kim Eng-di di malam hari itu. Dan mereka berdua pun melakukan kultivasi ganda semalaman karena Chusyu akan kembali pergi sehingga mereka tidak akan bisa bertemu untuk beberapa waktu ke depan. Keesokan harinya, Chusyu pun pergi ke tembok besar Tianyuan untuk mencari mayat tubuh suci kuno di sana, dan terlihat kalau tempat itu berada di ujung benua, sehingga cuaca di sana sangat dingin dengan turunnya hujan salju yang cukup lebat. Chusyu yang datang ke sana bersama bibi Luo akhirnya sampai di depan pintu gerbang, dan terlihat ada seorang penjaga pintu gerbang yang tidak mengenakan pakaian meskipun sedang turun salju di sana. Tapi dia tidak terlihat kedinginan sama sekali karena tingkat kultivasi yang dimilikinya cukup tinggi. Penjaga pintu gerbang itu bernama Zhang Yi. Dia adalah Kapten Batalion keempat Angkatan Darat ketiga yang berada langsung di bawah komando Jenderal Jiang Qi. Dia langsung memberikan salam kepada mereka berdua dan berkata, "Selamat datang di tembok besar Tianyuan. Izinkan aku bertanya, apakah kau adalah yang mulia putra suci Taisu?" Chusyu pun maju ke depan untuk menunjukkan wibawanya. Dia bilang, "Benar, aku adalah putra suci Taisu. Aku memiliki suatu urusan di balik tembok besar Tianyuan ini." Sementara bibi Luo hanya diam saja tanpa mengatakan apa-apa. Dia juga tidak terlihat kedinginan sama sekali meskipun mengenakan pakaian terbuka, dikarenakan tingkat masih kultivasi miliknya yang sangat tinggi. Lalu Zhang Ji kembali berkata kepada mereka berdua, "Jenderal Qiang Qi sudah mengetahui kalau putra suci Taisu akan datang ke tembok besar Tianyuan, jadi dia memintaku datang ke sini untuk menyambutmu dan mengajakmu untuk pergi ke ruangannya." Chusyu menjawab, "Baiklah, tolong tunjukkan jalannya kepada aku." Tapi Zhang Yi merasa penasaran dengan wanita yang datang bersama Chusyu. Dia bilang, "Yang mulia putra suci, siapa wanita yang datang bersamamu ini?" Chusyu pun langsung memperkenalkannya. Dia bilang, "Dia adalah rekan Naoku, Yu Qingxi." Lalu Zhang Yi mempersilahkan mereka berdua untuk masuk tanpa banyak bertanya lagi. Dia bilang, "Ternyata dia adalah rekan Dao yang mulia putra suci Taisu. Baiklah, aku akan mengantar kalian berdua ke camp latihan kami." Chusyu menjawab, "Terima kasih atas sambutannya, aku mohon kerjasamanya untuk kedepannya." Di saat Zhang Yi sedang memimpin jalan di depan, bibi Luo bertanya kepada Chusyu sambil berbisik. Dia bilang, "Kenapa kau mengatakan kalau aku adalah Yu Qingxi?" Chusyu menjawab, "Karena aku ingin merangkai bunga dan juga batu giok untuk mempercantik wajahmu." Tapi bibi Luo tidak bergeming sama sekali meskipun saat ini Chusyu sedang mencoba untuk merayunya. Chusyu yang sudah menyadari kalau tugasnya tidak akan mudah, dia hanya menggandeng bibi Luo tanpa mengatakan apa-apa lagi.
Karena Bibi Luo masih saja tidak berekspresi sama sekali, entah berapa kali pun Chusyu mencoba untuk merayunya. Akhirnya mereka pun tiba di kamp latihan batalion keempat. Jang Yi bilang, "Kita telah sampai, Jenderal Jiang Qi sudah menunggu di dalam, jadi silahkan langsung masuk saja ke dalam." Chusyu menjawab, "Terima kasih banyak Kapten Jang Yi, aku sudah merepotkanmu." Lalu Jang Yi membukakan tirai agar Chusyu bisa masuk ke dalam, tapi Chusyu tidak langsung masuk dan meminta Bibi Luo untuk menunggunya. Dia bilang, "Tunggulah sebentar di luar, bila terjadi sesuatu aku akan langsung memanggilmu." Bibi Luo pun menjawabnya dengan dingin. Dia bilang, "Baiklah, aku akan menunggumu di sini." Chusyu akhirnya masuk ke dalam, dan di dalam sana sudah ada seorang wanita yang sedang menunggunya. Wanita itu bilang, "Putra suci Taisu, akhirnya kau datang juga." Sementara Chusyu terus berjalan menghampirinya tanpa berkata apa-apa, meskipun wanita tersebut bersikap sok akrab kepadanya. Wanita itu adalah Jenderal Jiang Qi yang sudah disebutkan sebelumnya. Dia terlihat bersikap santai dengan menyentuh dada Chusyu. Dia bilang, "Ini pertama kalinya kita bertemu berduaan seperti ini, tapi aku telah mendengar banyaknya pencapaian yang kau miliki." Tapi Chusyu tetap bersikap tenang meskipun sedang digoda seperti itu. Dia bilang, "Senang bertemu denganmu senior. Kedatanganku ke sini untuk berlatih menjadi lebih kuat lagi setelah semua yang telah aku lalui sebelumnya." Jiang Qi pun tersenyum kepada Chusyu dan kembali berkata, "Putra suci Taisu sangat rendah hati sekali dengan berkata seperti itu. Ngomong-ngomong, karena sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menjagamu saat berada di sini, jadi bagaimana kalau aku mendaftarkanmu menjadi seorang prajurit kami? Tapi kau jangan khawatir, karena aku juga tidak akan mengekang kebebasanmu." Ternyata tujuan Chusyu datang ke sana agar diberi lisensi sebagai prajurit oleh Jiang Qi, sehingga Chusyu pun terlihat sangat senang. Dia bilang, "Memang itulah tujuanku datang ke sini. Senior memang sangat pintar membaca maksud dari seseorang." Jiang Qi menjawab, "Tidak perlu memujiku seperti itu, karena sudah menjadi kewajibanku untuk membuatmu tetap aman saat berada di sini." Lalu Jiang Qi memberikan sebuah token tanda pengenal kepada Chusyu. Dia bilang, "Ambillah token ini, dan mulai sekarang kau adalah bagian dari prajurit ketiga kami. Aku harap kau akan merasa nyaman saat berada di sini, anggaplah seperti rumahmu sendiri." Chusyu pun melihat informasi dari token tersebut yang bertuliskan nama Chusyu, posisi prajurit, afiliasi tentara ketiga, dan poin prestasi tempurnya masih kosong. Melihat Chusyu yang nampak kecewa karena hanya diberi posisi sebagai seorang prajurit, Jiang Qi pun menjelaskan kepadanya. Dia bilang, "Sayang sekali, sekarang aku hanya bisa memberikanmu posisi sebagai seorang prajurit, tapi jika kau datang ke tembok besar Tianyuan ini lebih awal, kau mungkin bisa menempati sebuah pos jaga. Karena pencapaianmu yang telah melenyapkan lusinan orang suci dari pihak monster saat berada di alam rahasia, kau bisa mendapatkan banyak poin pertempuran juga." Jiang Qi pun melanjutkan perkataannya, "Kau bisa menukarkannya di aula kehormatan. Semakin banyak poin pertempuran yang kau miliki, itu akan semakin baik. Ngomong-ngomong, mumpung kau sedang berada di sini, bagaimana kalau kau ikut denganku ke aula kehormatan?" Chusyu hanya diam saja dan tidak langsung menjawab perkataan dari Jiang Qi, karena dirinya masih memikirkan hal baik apa yang akan didapatkan olehnya saat berada di sana. Lalu mereka berdua pun pergi ke aula kehormatan, di mana tempat itu terlihat seperti sebuah pagoda yang cukup tinggi, dengan banyaknya formasi arah yang mengelilingi tempat tersebut, karena banyak benda berharga yang tersimpan di sana. Tentu saja Chusyu merasa kecewa setelah melihat semua benda berharga yang ada di sana dan berkata di dalam hatinya, "Sangat disayangkan sekali poin pertempuranku masih kosong, karena aku bisa menukarkannya dengan begitu banyak benda yang sangat menarik di tempat ini." Lalu sistem memunculkan notifikasi untuk memberitahu bagaimana caranya Chusyu bisa mendapatkan poin pertempuran. Notifikasi itu mengatakan, mengalahkan monster alam Lunhai dapat 1 poin prestasi tempur, monster alam Senkiao dapat 5 poin prestasi tempur, monster dari sisi lain mendapatkan 10 poin prestasi tempur, monster Istana Dao mendapatkan 50 poin prestasi tempur, monster di alam Raja Suci mendapatkan 5 miliar prestasi tempur, dan monster alam Kaisar Semu akan mendapatkan 500 miliar poin prestasi tempur. Jiang Qi pun menambahkan sedikit tentang penjelasan itu. Dia bilang, "Itu adalah peraturan bagaimana kau bisa mendapatkan poin tempur. Semakin tinggi basis kultivasi monster yang kau kalahkan, maka semakin besar pula poin tempur yang akan kau dapatkan." Chusyu pun hanya diam saja karena masih terpana dengan benda-benda yang berada di sana. Kemudian, Chusyu dan Bibi Luo pergi dari sana untuk melanjutkan perjalanan mereka, dan tidak terasa setengah jam pun telah berlalu setelah mereka meninggalkan kamp latihan. Terlihat mereka berdua terus berjalan di tengah hujan salju yang cukup lebat di sana.
Bibi Luo yang diceritakan oleh Chusyu saat dirinya menemui Jiang Qi, dia pun bertanya, apakah kau berniat untuk mengumpulkan poin tempur agar bisa kau tukarkan dengan barang-barang milik militer itu? Chusyu menjawab, mumpung sekarang aku diberikan token anggota secara cuma-cuma oleh mereka, mengapa tidak sekalian saja aku manfaatkan semua fasilitasnya? Lalu Chusyu pun tersenyum, dalam hati dia bilang, aku hanya tinggal melenyapkan para monster itu. Tidak hanya aku bisa menambah isi dari tas penyimpananku, tapi aku juga dapat menyempurnakan Yuanjing. Dan sekarang aku bisa mendapatkan poin tempur yang aku bisa tukarkan dengan barang-barang milik militer. Ini seperti memancing dan mendapatkan 3 ikan sekaligus, tapi aku tidak boleh terlalu senang dulu dan harus tetap berhati-hati. Kemudian cerita pun berpindah ke pohon besar Tusan kuno di wilayah Demon. Terlihat pohon itu sangat besar namun memiliki warna daun yang berwarna merah menyala yang membuat pohon tersebut terlihat cukup menyeramkan. Di bawah sana terlihat seorang demon rubah yang sedang memberikan laporan. Dia bilang, Master Giok, aku mendapatkan sebuah laporan dari intelijen kita kalau putra suci Taisu muncul di medan perang dan sekarang sedang berada di tembok besar Tianyuan. Sosok yang disebut sebagai Master Giok itu ternyata adalah Tusanyu, saudaranya Qian Mian. Terlihat bulunya berwarna merah menyala yang memancarkan aura kesadisan. Dia bilang, oh, bukankah dia yang telah melenyapkan begitu banyak demon dan juga orang barbar saat sedang berada di alam rahasia Gunung Qihuan? Berani sekali dia datang ke medan pertempuran di tembok besar Tianyuan ini. Tusanyu pun langsung tersenyum dengan wajah jahatnya. Dia bilang, menarik sekali. Aku ingin menyapanya secara langsung dan melihat dengan mata kepalaku sendiri tentang orang yang disebut-sebut sebagai generasi muda dari umat manusia ini. Lalu Tusanyu bertanya secara detail tentang laporan itu. Dia bilang, apakah dia memiliki seorang pengawal saat datang ke sana? Bawahannya yang tidak mengetahui seberapa kuat Bibi Luo, dia malah memberikan laporan yang salah kepada Tusanyu. Dia bilang, hanya ada seorang gadis suci kecil yang datang bersamanya, aku tidak melihat ada orang lain lagi. Tapi karena Tusanyu adalah orang yang sangat berhati-hati, tentu saja dia tidak akan menelan sebuah informasi mentah-mentah. Dan menyuruh bawahannya untuk pergi. Dia bilang, aku mengerti, sekarang kau kembalilah ke tempatmu. Lalu berkata di dalam hatinya, saudaraku Qian Mian mengatakan kalau Chusyu adalah manusia jahat yang sangat licik. Apa mungkin dia datang ke medan perang tanpa membawa pengawal sama sekali? Tapi sayang sekali aku tidak bisa memastikan hal itu sekarang karena ceritanya bersambung. Waktos Nasep, ending yang sangat membuat penasaran sekali ya pemirsa. Oke lah, tepang deh jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngora agar kami tetap bisa berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jago Ngora Slot Lovers.